bersifat melawan hukum. Yang pertama, merupakan unsur objektif karena ada di luar diri pelaku. Yang kedua, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana diatur di dalam undang-undang. Yang ketiga, perbuatan memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan dari melawan hukum tersebut. Contohnya ada kasus di negeri Belanda mengenai dokter hewan. Yang kedua di Indonesia, putusan MA pada bulan Januari 1966 dengan kasus Markus Effendi. Di sana putusan hapus ketika negara tidak mengalami kerugian. Yang kedua ada dokter hewan tidak mengambil keuntungan atau si pelaku tidak mengambil keuntungan. Yang ketiga untuk kepentingan umum. Sifat melawan hukum dibagi menjadi dua, yaitu sifat melawan hukum materi formil dan sifat melawan hukum material. Yang melakukan hukum formil yaitu yang pertama, perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dan diberikan sanksi. Yang kedua, sifat melawan hukum dapat hapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, sifat melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang tertulis. Yang kedua adalah melawan hukum material. Yang pertama, bukan hanya berdasarkan undang-undang tetapi juga berdasarkan living law. Yang kedua, sifat melawan hukum dapat berdasarkan undang-undang dan atau living law. Yang ketiga, melawan hukum sama bertentangan dengan undang-undang dan hukum living law. Di sini sifat melawan hukum dapat hapus apabila atas dasar pembenar, yaitu contohnya misalnya regu tembak karena diatur di dalam pasal 55 diatur di dalam pasal KUHP mengenai regu tembak. Yang kedua, menurut sifat melawan hukum formal, dasar pembenar hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Yang ketiga, menurut sifat melawan hukum formil sudah tidak ada lagi sejak tahun 1963. Yang keempat, yang menentukan adanya alasan pembenar di luar undang-undang adalah hukum apabila sifat melawan hukum material dibagi menjadi dua, yaitu ada yang dalam fungsi negatif dan dalam fungsi positif. Yang dalam fungsi negatif adalah mengukir kemungkinan adanya hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Yang kedua, dalam fungsi positif, menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang.